Selamat pagi, di depanku ini ada dua jenis labu siam, yakni labu siam yang berukuran besar dan labu siam yang berukuran kecil atau sering disebut sebagai baby labu siam. Di pasaran ada 5 jenis labu siam, yakni yang baby, acar, DN, TW, dan jumbo, disesuaikan dengan ukuran mereka. Kalau semakin besar, dia semakin tua. Ini ada yang lebih besar lagi, 2 kali lipatnya ini, dan lebih kaku, lebih tua. Itu tidak menjadi pilihan ya, jadi yang dipilih adalah labu yang berukuran kecil, ini yang paling kecil, baby labu siam, kemudian kakaknya lagi itu namanya baby acar atau labu acar, kemudian labu yang berukuran di atasnya lagi, ini tergolong muda yang ini ya, ini di atas labu acar besarnya, kemudian yang paling besar itu labu jumbo, tapi tidak ada di sini. Nah, untuk labu siam baby ukurannya mungil, seperti ini. Ini dipanen tiap 2 hari sekali. Harganya paling mahal di antara labu siam lainnya. Sebenarnya ini sama dengan labu acar, tetapi dipetik lebih awal jadi ukurannya lebih mungil dibandingkan yang labu acar. Rasanya manis, teksturnya lembut, kemudian kulitnya ini dapat dikonsumsi karena lunak setelah direbus kurang dari 1 menit ya. Biasanya untuk lalap atau campuran sayur asam, sayur lodeh, sayur bobor, atau sayur bening ya. Karena ini bermanfaat untuk kesehatan terutama sebagai penurun tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebenarnya tak masalah sih mengonsumsi yang ini, karena ini juga mudah. Tapi kalau yang dibuat sebagai lalap, biasanya memakai yang ukuran kecil ini. Karena bisa dimakan dengan kulitnya dan dia rasanya lebih manis dibandingkan labu siam yang lebih besar. Cara memilih labu siam yakni pilih labu siam yang masih muda. Kalau misalnya untuk ditumis, ya yang ini cukup seperti ini. Tidak harus yang baby. Untuk dimasak tumis, dimasak sayur asam, lodeh, sayur bobor. Ini menggunakan yang ini cukup. Dan pilihlah yang berwarna hijau tua, karena yang berwarna hijau tua seperti ini biasanya lebih mudah dibandingkan yang berwarna hijau muda. Ini aku ambil sebagai contoh. Ini yang sudah tua. Kadangkala terlihat semacam duri-duri di kulitnya ini. Pada labu yang sudah tua. Itu kaku dan keras, kemudian dimasaknya harus lebih lama. Dan tidak manis sih kalau menurutku. Jadi kalau mau labu yang enak, manis, itu pilih labu yang muda. Kemudian untuk menghilangkan getahnya, belah labu menjadi 2 seperti ini, kemudian saling gosokkan seperti ini. Jadi jangan dikupas dulu kulitnya karena getahnya ini banyak. Kalau misalnya getahnya ini terkena kulit tangan, ini akan kaku. Apalagi kalau getahnya itu berasal dari labu siam yang sudah tua. Getahnya sangat banyak kalau yang sudah tua itu. Ya terlihat ya ini putih-putih seperti ini. Ini kalau terkena kulit itu kaku. Nah, kemudian dikupas, diiris-iris, lalu masukkan garam sedikit, dibejek-bejek. Kalau untuk dimasak tumis ya dibejek-bejek dulu, kemudian dicuci bersih, tiriskan, setelah itu siap untuk dimasak tumis. Yang akan aku masak tumis adalah labu siam, kemudian ditambahkan garam, dibejek-bejek dulu ya, agar dia lemes. Ini aku potong tipis, jadi tidak sebesar kalau untuk membuat sayur lodeh. Karena kalau sayur lodeh kan ukurannya 1 cm ya. Tapi ini setengah senti saja. Dan lebih tipis lagi dari itu ya. Lebih tipis dari 1 cm. Kemudian akan aku tambahkan kacang panjang, irisan daging, tempe. Kemudian bumbunya bawang merah, bawang putih,
cabai rawit. Ini penggunaan cabai rawit kalau aku untuk tumis itu harus, karena dia lebih segar rasanya dibandingkan dengan cabai yang merah. Seperti ini cabai rawit japlak yang aku gunakan. Kemudian ebi, jika tidak menggunakan ebi juga tak apa, bisa juga menggunakan terasi, tapi kalau menggunakan terasi warna sayurannya akan lebih gelap, aku kurang suka ya. Kemudian ada lengkuas, nanti akan aku geprek. Daun salam, ini bisa menggunakan kaldu bubuk Royco boleh, bisa menggunakan kaldu jamur juga boleh. Kemudian garam, dan ebinya akan aku tumbuk. Yuk, kita tumis sayurnya. Nah, ini yang bisa digunakan ya. Aku menggunakan minyak sanko, kemudian kaldu jamurnya aku biasa menggunakan totole atau Royco. Kaldu jamur Royco itu baru ya. Kemudian bisa juga menggunakan kaldu bubuk Royco seperti itu. Jadi pilih salah satu saja. Kemudian ini ebinya sudah aku tumbuk. Minyaknya cukup banyak. Jadi untuk menumis aku tidak menggunakan air ya. Jadi pakai minyak saja. Ini sudah panas, karena aku masukkan bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan ebinya. Ditumis hingga harum dulu, tapi jangan sampai gosong ya. Sampai seperti ini. Karena aku menggunakan daging, maka daging akan aku masukkan terlebih dulu agar dia matang. Nah, ini sampai dengan dagingnya berubah warna. Kemudian akan aku masukkan tempenya. Ini dagingnya aku iris sangat tipis ya. Sekarang aku masukkan tempenya. Digongseng lagi, jadi tanpa air ya. Ini untuk membuat tumisannya lebih sedap lagi rasanya. Kalau tumisan menggunakan air itu menurutku seperti sayur rebus rasanya. Kecuali kalau misalnya aku membuat cha memang membutuhkan air ya. Tapi kalau tumisan sayur seperti ini aku tidak menggunakan air sama sekali. Setelah tempenya setengah matang, masukkan labu siamnya dulu. Ini labunya muda ya. Jadi kalau labunya muda itu memasaknya tidak perlu lama-lama. Apalagi tadi kan sudah dibejek, jadinya dia lemas. Kalau untuk tumisan, potongan labunya itu jangan besar-besar. Jadi tipis saja, karena rasanya kurang enak kalau misalnya besar-besar, agak kaku gitu. Kalau misalnya untuk sayur lodeh, lontong sayur itu ya, nah itu baru potongannya besar-besar. Kemudian masukkan garam. Ini sudah setengah layu labunya. Kan aku tambahkan kacang panjang. Kacang panjangnya ini muda sekali ya. Jadi warnanya masih hijau tua. Jadi kalau untuk menumis itu misalnya mau menggunakan gula, beri gulanya itu belakangan ketika sudah mau disajikan. Tapi kalau aku sih lebih suka tumisan tanpa gula. Semisal menggunakan gula ya sedikit sekali. Ini akan aku tambahkan kaldu bubuk, boleh kaldu sapi maupun kaldu jamur. Karena ini aku menggunakan daging, maka aku menggunakan Royco ya, kaldu sapi Royco. Tapi kalau misalnya tanpa daging, aku menggunakan kaldu jamur kalau untuk menumis sayuran. Nah, ini sebentar lagi sudah akan matang. Kalau si kacang panjangnya ini
sudah berubah warna, kemudian sudah empuk, tapi tidak nyonyot ya. Jadi kalau misalnya memasak tumis itu jangan kelamaan juga, kalau kelamaan lonyot itu nggak enak rasanya. Ini akan aku tunggu sebentar lagi. Ini sudah aku cicip dan sudah matang, udah empuk. Emak epol ya, ini resep favorit di rumahku, masakan Jawa. Tapi kalau seleraku tanpa gula, jadi rasanya gurih. Kan aku hidangkan seperti ini ya, enaknya. Nah, seperti ini penyajiannya. Bisa dilihat ya, ini lembut sekali, tapi masih tetap hijau. Jadi kuncinya kalau memasak tumis itu garam ditambahkan di awal agar sayurannya tetap hijau, tidak berubah menghitam. Kemudian jangan diberikan garam di awal karena bisa menghambat pengempukan. Kalau misalnya ditambahkan gula, beri di belakang saja. Kalau yang tumis buatanku ini tanpa gula. Dan ini sudah dicicip papa, katanya enak sekali. Semuanya lembut dan bumbunya merasuk. Oke ya, selamat mencoba. Bye.